Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang bab 6 kelas 7 semester 1, yaitu tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Tahukah kamu, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita secara tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah dan yang tidak tertulis adalah alam semesta beserta isinya, yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis, yaitu Al-Quran. Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan diri membaca secara tartil, mempelajari artinya, dan memahami kandungannya. Mari sama-sama membaca Al-Quran, Surah Ar-Rahman, ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-33. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajah. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Perilaku yang mencerminkan kandungan surah Ar-Rahman ayat ke-33 adalah senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kita kepada ilmu pengetahuan. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Perilaku yang mencerminkan kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru.
senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum bacaan alif lam. Alif lam selalu dihubungkan dengan nama benda atau perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang disebut alif lam ta'rif. Apabila alif lam ta'rif bertemu dengan huruf hijaiyah yang 29, hukum bacaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu suatu lafaz yang mengandung bacaan alif lam syamsiyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, lam, dan nun. Sedangkan alif lam qamariyah adalah suatu lafaz yang mengandung bacaan alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu a, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Perbedaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Meskipun hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah sama-sama terdiri dari bacaan huruf alif dan lam, terdapat perbedaan dalam keduanya. Adapun hal yang membedakan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah adalah sebagai berikut. Alif lam qamariyah dibaca jelas, maksudnya huruf lam dibaca dengan pelafalan yang jelas dan tidak mengikuti huruf setelahnya. Sedangkan pada hukum bacaan alif lam syamsiyah, huruf lam tidak dibaca atau dilewati dalam pelafalannya, termasuk dalam huruf setelahnya atau melebur pada huruf berikutnya. Ilustrasi pembagian hukum bacaan alif dan lam. Alif lam qamariyah dibaca jelas apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Contohnya adalah Rabbil alamin, fil ardi. Di sini alif lam bertemu dengan ain, maka alif lam dibaca jelas. Begitu juga pada fil ardi, alif lam bertemu dengan hamzah, maka alif lam dibaca dengan jelas. Adapun alif lam syamsiyah dibaca melebur atau diidghamkan apabila bertemu dengan salah satu huruf, yaitu to, sin, sod, ro, ta, za, dha, sin, nun, dal, sha, zo, do, dan lam. Contohnya adalah yaumiddin. Pada contoh ini alif lam bertemu dengan dal. Contoh berikutnya adalah ilahin nas. Pada contoh ini alif lam bertemu dengan nun, maka cara dibacanya adalah dengan cara diidghamkan. Sekian pembahasan tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.